Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Irani, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Riau gelombang 1 2024, Prodi PGSD. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kampanye praktek baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Adapun judul praktek baik saya adalah penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZVD untuk meningkatkan kemampuan menulis dan berbicara pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 5A SDN 31 Pekanbaru. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu ZVD. ZVD adalah zona perkembangan proksimal yang diartikan sebagai jarak antara kemampuan seseorang untuk melakukan tugas secara mandiri dengan kemampuan yang dapat dicapai dengan bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil. Nah, adapun penerapan scaffolding dalam konteks zona perkembangan proksimal atau ZVD itu bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada siswa dalam menyelesaikan tugasnya. Bimbingan yang dimaksud berupa contoh-contoh dan penjelasan yang lebih detail terkait tugas. Kemudian, bimbingan berangsur-angsur dikurangi jika siswa telah paham dan mereka secara mandiri mampu mengerjakannya. Adapun intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZVD adalah pendekatan ini mendukung perspektif sosiokultural dalam pendidikan, di mana siswa memiliki tingkat kemampuan yang tidak sama karena dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, lingkungan sosial, dan politik, sehingga dibutuhkan bimbingan baik oleh guru maupun teman sejawat yang lebih terampil untuk bisa bersama-sama memahami dan menyelesaikan tugas pembelajaran. Adapun penerapan scaffolding dilakukan di kelas 5A untuk meningkatkan kemampuan menulis dan berbicara siswa dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dengan metode diskusi kelompok, presentasi, dan penugasan. Media yang digunakan berupa video pembelajaran, komik pop-up, dan kartu situasi, di mana siswa diberikan contoh melalui media komik dan mereka berlatih menulis tanggapan dan saran berdasarkan kartu situasi yang mereka dapatkan. Lalu mereka berlatih berbicara dengan menyampaikannya di depan kelas. Pada kegiatan aktivitas, setelah kita menjelaskan materi pembelajaran dan melakukan tanya jawab dengan peserta didik, maka saya mengelompokkan peserta didik dalam beberapa kelompok secara heterogen, di mana peserta didik bekerja sama dengan temannya, ada yang sudah memahami, ada yang masih belum paham. Nah, tujuannya adalah di dalam kelompok siswa dapat belajar dengan teman sebayanya. Setelah mengelompokkan kelompok, saya pun memberikan tugas kepada masing-masing kelompok. Di saat pemberian tugas dan pengerjaan tugas, saya memberikan bimbingan atau melakukan bimbingan kepada kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mengevaluasi di mana siswa diminta untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Adapun hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding ini adalah kemampuan berbicara dan menulis siswa meningkat karena mereka menampilkan di depan kelas seperti apa kalimat tanggapan dan kalimat saran. Kemudian mereka juga menuliskan di lembar kerja peserta didik tanggapan mereka dan saran mereka terhadap situasi yang telah diberikan. Kemudian hasil peserta didik juga memuaskan
Kemudian tumbuhnya motivasi dan percaya diri pada siswa. Kemudian siswa memahami materi secara mendalam dan melatih kemandirian siswa dalam pembelajaran. Adapun pembelajaran dan replikasi dari penerapan scaffolding pada ZVD siswa adalah guru memperoleh pemahaman mendalam pada ZVD siswa, kemudian guru bisa mempelajari strategi pembelajaran efektif seperti memberikan umpan balik, pertanyaan pemandu disesuaikan dengan ZVD yang dimiliki oleh siswa. Kemudian pembelajarannya adalah pentingnya pendekatan yang lebih personal dan individual dalam pembelajaran karena setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga meskipun belajar dalam kelompok, pendekatan personal atau individual harus kita lakukan juga di dalam pembelajaran. Kemudian kesabaran dan ketekunan dalam mengajar karena tak jarang ada beberapa siswa yang tidak mampu mencapai tujuan yang kita tetapkan pada waktu yang cepat sehingga kita membutuhkan atau mengalokasikan waktu untuk mereka memahami lebih mendalam apa kesulitan-kesulitan atau apa materi yang diajarkan. Kemudian mengevaluasi metode pengajaran. Setelah kita melaksanakan proses pembelajaran, kita mengetahui bahwa metode yang kita gunakan bisa membantu siswa ataupun kurang tepat dalam membantu siswa dalam pembelajaran sehingga kita bisa memilih dan memilah metode apa yang cocok dalam pembelajaran untuk kedepannya. Kemudian pembelajaran yang terakhir adalah guru berperan sebagai fasilitator sehingga guru tidak hanya menyampaikan materi akan tetapi lebih kepada memberikan bimbingan kepada siswa bagaimana mereka belajar dan bagaimana mereka menyelesaikan tugas-tugas pembelajarannya. Berikut dokumentasi beberapa hasil belajar siswa. Siswa mendapatkan hasil belajar yang memuaskan dalam pembelajaran kali ini. Kemudian dokumentasi media pembelajaran yang saya gunakan adalah komik pop-up untuk menjelaskan atau mengidentifikasi kalimat tanggapan dan kalimat saran serta kartu situasi yang berisi sebuah situasi di mana siswa diminta untuk memberikan tanggapan dan sarannya terkait situasi yang mereka dapatkan. Demikianlah praktik baik yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.